Terus dia lari ke kamar, lari ke ruang tamu, masuk ke dapur, ke teras. Tapi kita lihat kucing ini kayak ngejar sesuatu gitu. Nah, qadarullah yang bisa melihat hanya kucing. Kucing ngejar tikus rupanya. Tikusnya lompat-lompat, kucingnya lompat-lompat. Tikusnya ke kamar mandi, kucingnya ke kamar mandi. Tikusnya ke ruang tamu, disusul. Tikusnya masuk dalam bawah jok, dia masuk juga dalam bawah jok. Tikusnya ke ruang tengah, kucingnya nyusul ke ruang tengah. Kita yang melihat perilaku kucing ini akan bilang, ngapa bah kucing nih? Nyambung kira-kira. Aneh enggak kucing ini? Terlihat. Masalahnya kita yang komen ini enggak bisa ngelihat tikus yang dilihat oleh kucing. Yang bisa melihat tikus hanya kucing sendiri. Nyambung enggak kira-kira? Maka si kucing fokus betul ngejar tikusnya karena nampak depan mata dia jelas. Oh, ini yang mau aku kejar. Ini tujuan yang aku mau dapatkan. Lumayan nih makan siang hari ini, kata kucing. Tapi kita ndak lihat apa yang dilihat oleh kucing. Maka orang lain akan mengatakan, aneh betul yang dikejar sama kucing ini. Capek-capek. Begitulah hari ini abang kakak. Abang kakak tengok sebelah samping kiri kanannya. Tengok toleh sebelahnya. Nah, udah lihat? Begitulah kira-kira orang lain menilai abang kakak hari ini. Anak motor kok nongkrong di masjid. Nongkrong tuh warung kopi anak motor tuh. Ngejar apa bang? Ngejar tikus. Mana tikusnya tak nampak? Maka dulu sampai ada kalimat, emang di masjid ada duit? Saya bilang banyak di masjid duit. Kota amal tapi kau pun tidak akan bisa merasakan yang aku rasakan sebelum kau ada di sini. Cari duit sampai stres. Udah dapat duit dipakai untuk ngilangkan. Ini orang benar-benar. Kau kira bikin maksiat tuh nyaman ke? Selingkuh tuh nyaman ke? Bohong, bual, buta, nipu, markup proyek. Mana yang biasa main proyek atau pernah tahu ada proyek? Masuk dah orangnya. Kira nyaman ke? Bohong sana, bikin stempel palsu. Ya kan? Kan capek bos. Capek tak? Guru saya bilang gini, mustahil bahagia. Gelisah. Pasti itu SOP sudah. Capek, jenuh, bosan. Ya kan? Gegana. Apa gegana? Gelisah, galau dan merana. Ustaz cerita siapa? Cerita saya. Pengalaman hidup yang pernah saya jalani. Umur saya baru 38 tahun kan. Pernah ngejalani episode itu. Saya bilang, ngapa aku tak bisa tidur nyenyak ya? Padahal mata tuh ngantuk. Tapi tidur tuh kayak kena bayang-bayang gitu. Besok minjam duit siapa lagi? Besok mau nemui siapa lagi? Besok siapa lagi nak dipinjam? Bayangkanlah tiap malam kayak gitu teman-teman. Apa ndak kurus? 48 kilo, cekong. Sekarang pelor, nempel, langsung molor. Dimanapun. Makanya dulu budak-budak bilang, Bang Lukman tuh katanya sekarang suka tidur-tidur bobok-bobok sembarangan katanya. BBS, bobok-bobok sembarangan. Tak ada urusan saya. Dulu tuh ya zaman-zaman yang awal-awal tuh kan tidur di karpet, kemudian baring di tumpuan beras. Mana? Ya Allah kasih nikmat. Itu yang saya tidak dapat dulu.
Bukan masalahnya ndak ngantuk gitu. Nah, Allah hadirkan rasa ngantuk itu, tapi gelisahnya tuh lebih dominan. Apa masalahnya? Jauh dari masjid. Apa masalahnya? Jauh dari Quran. Luar biasa. Anak pondok bahasanya insan mahat, ya kan? Ninggalkan Quran, oh dibantai bos. Kalau antum orang luar ninggalkan Quran mungkin tidak seberapa gitu. Saya ini insan mahat 10 tahun di pondok, ngajar pula di Gontor. Terus coba-coba main-main sama Quran, main-main pula sama sholat. Saya pikir waktu itu STW yang penting aku sholat toh ya. 5 waktu saya tidak tinggal. Cuma subuh saya jam 7 gitulah. Subhanallah gitulah. Dan itu ya tidak ada yang ingatkan saya. Karena dianggap udah dewasa, udahlah masing-masing lah hidup masing-masing bro gitu kan. Maka sekarang nih saya mumpung mimpin, mumpung aku megang amanan, aku paksa kita masuk surga. Kita tak mau tinggal keluar. Aku bukan nyuruh kita ke neraka. Ayah saya almarhum bilang gitu. Kalau ada orang jadi pemimpin terus tak masuk surga, tuh bodoh kata ayah saya. Karena yang mahal tuh apa? Pulpen. Antum pemimpin, antum founder. Paksa pasukan antum untuk dekat sama Allah. Very good, very fine. Tak mau ikut? Cari yang lain. Mana apa yang antum cari? Uang, profit, margin. Tidak sampai segitu. Ada yang lebih tinggi dari profit margin, namanya berkah. Puncak kebahagiaan itu namanya keberkahan. Duit banyak, ada dolar Singapura, ada pound sterling, ada real, ada rupiah, ada yang cash, ada yang itu. Tidak apa-apa banyak, yang penting halal. Coba bilang. Nah, bilang itu sih cita-cita aku kak, gitu coba bilang. Jangan antum berdoa bilang, saya sih yang penting tidak apalah sikit Ustadz, yang penting halal. Itu doa orang pelit, doa orang bakhil. Puncaknya kebahagiaan itu teman-teman setelah tenang, pertama tuh Allah kasih tenang, habis tenang Allah kasih bahagia, nanti puncaknya bahagia ada Allah yang kasih yang namanya keberkahan. Antum punya motor, motornya parkir di masjid. Antum punya mobil, mobilnya parkir di tempat yang baik-baik. Antum punya rezeki, rezekinya dibelanjakan ke jalan yang benar. Antum punya ilmu, ilmunya dipakai untuk amal jariah. Banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang Allah hadirkan sehingga antum ngerasa, oh ternyata ilmu aku ini bermanfaat. Ada abang-abang kita misalnya dia pandai di bidang apa misalnya desain. Lalu desainnya dipakai untuk ngedesain masjid misalnya. Selama masjid itu dipakai orang sholat, maka pahalanya ngalir buat yang desain. Selama jalan itu dipakai untuk orang berbuat baik, maka pahalanya ngalir buat dia. Jadi jangan berpikir semua tuh harus di panggung khutbah gitu, enggak. Ada yang di dapur, bagian masak-masak, urusannya sama kecambah, sama mitiau kan gitu kan. Habis ini kita akan mainkan dengan merdu. Maka sebenarnya ini harusnya dibantai dulu kali ya. SMK pagi ini cincang-cincang lo habis-habis, habis itu kau udah kasih makan ya. Tapi tak kuat pula mereka kan gitu. Nengok muka ya tak sampai hati dah saya. Tadi malam tuh saya zoom kan. Ya Allah luar biasa ya, Allah kasih tuh waktu kan, minta ya Allah beri kami ilmu agar beri ya Allah semoga apa yang kami makan jadi energi beramal soleh kan, untuk beramal soleh. Tak dikasih jeda sama orang-orang nih sampai maghrib masih rapat kan. Saya kira maghrib dah selesai, habis maghrib ada kegiatan. Ba'da isya saya cek jadwal, masih ada zoom satu lagi. Oh alah saya bilang. Biasa kalau zoom PMB ya kan, itu kan pokoknya siapkan sabuk pengaman lah. Yang pernah ikut PMB mana? Masjid Bilioner. Tahu kan kalau saya ngisi Zoom. Tapi tadi malam tuh PMB 6 tuh ya, saya tengok muka-muka pesertanya. Alah saya bilang, nengok muka mereka ya tak sampai hati dah rasanya. Pengurus masjid daftar pakai duit pribadi, ikut Zoom di bawah pohon gitu, gelap-gelap, lagi cari sinyal, bela-bela kan. Ya Allah saya bilang, ini di sini Ustadz, di sini Ustadz, di sini Ustadz, daerah-daerah sini Ustadz, daerah-daerah yang
minoritas ustadz begini-begini, mereka pengen belajar menggerakkan, terinspirasi dari Munzalan. Tak jadi kawan nak marah. Tengok muka satu-satu, saya tengok. Saya bilang dah, beda orang-orang nih, betul-betul mau belajar kayak. Kalau dulu memang saya pangkung betul. Akhirnya saya bilang, udah Pak, semangat ya Pak, hati-hati Pak. Kebaikan pasti ada musuhnya. Kebaikan pasti ada musuhnya. Tapi kebaikan juga pasti ada penolongnya. Sunnatullah bos. Antum tuh kalau jadi orang baik, endingnya pasti dua. Kalau tidak bertemu dengan orang baik, antum pasti ditemukan oleh orang baik. Coba diulang. Jadi antum kalau jadi orang baik, istiqomah, maksudnya ya original gitu, apa adanya gitu, enggak dibuat-buat. Ya kan? Antum jadi orang baik nih, istiqomah, taat, jaga tauhid, jaga iman, jaga diri, jangan sampai kena zina, jangan sampai kena harta haram. Antum jaga. Kalau tidak antum bertemu dengan orang baik, dipertemukan sebenarnya, antum pasti ditemui atau ditemukan oleh orang baik yang lain. Dan orang itu akan mengajak antum jadi pribadi yang lebih baik. Semua orang punya masa lalu, coba bilang. Tapi semua orang juga punya masa depan. Husnul khotimah itu hak setiap orang. Apa? Dan saya berdoa, minta sama Allah di majelis yang penuh berkah, di tempat yang berkah ini, hari ini subuh di masjid kita bahas Quran, minta betul sama Allah supaya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang belakang, yang masa lalu, yang dulu udahlah, case close sudah. Betul enggak? Allah Maha Pengampun. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Maka saya qulu sufaha, dulu Allah ceritakan tentang bagaimana Musa dibuli sama Fir'aun. Bagaimana Nabi Nuh juga dibuli oleh umatnya ketika bikin kapal. Bikin kapal di atas gunung gitu, aneh betul. Gitulah kalau bahasa Pontianaknya. Nggak ada Insta story sih saat itu ya. Kalau ada IG story mungkin di IG story gitu. Nuh bikin kapal nih mau banjir gitu lah. Begitu tenggelam, la asimal yauma, nggak ada yang bisa selamat hari itu. Bikin kapal tuh teman-teman, di mana-mana tengoklah, di mana bikin kapal. Tepi laut, tepi sungai, itu yang bikin kapal yang benar. Habis itu nanti kasih bantalan-bantalan kan? Didorong, seret jatuh. Kan pernah nengok kan di IG, di YouTube mana kan? Ini bikin kapal di atas gunung. Cemana akalnya? Tapi Nabi Nuh tuh ya sami'na wa ata'na aja, ikut ya perintah Allah. Rupanya banjirnya setinggi gunung itu. Maka waktu Kan'an bilang sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas gunung yang akan menyelamatkanku dari air, kata Kan'an. Apa jawabnya Nabi Nuh? La asimal yauma, tidak ada yang bisa selamat nak. Itu siapa? Sepupu, keponaan, adik-beradik, anak kandung. Sampai nangis Nabi Nuh, sedih betul. Ngapalah anak aku tidak mau naik, ngapalah anak aku tidak mau ikut. Sampai Allah keluarkan statement, keluarkan firman di Quran, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih, kata Allah. Dia bukan anak keturunanmu. Allah yang mutus tali hubungan itu. Jadi walaupun darah daging antum sendiri, kalau sudah diajak taat kepada Allah masih tidak mau dengar, ya sudahlah. Tapi jangan berhenti ngajaknya, ajak terus sampai nanti malaikat maut yang memisahkan. Bayangkan. Lalu mulailah si lambe tura nyinyirun lu ngomong, anak ustadz kok begitu?
istri ustadz kok begitu, suaminya ustazah kok begitu. Ini orang yang suka nyinyir-nyinyir gini nih, waktu kecil ditalkinnya pakai cabe bukan pakai kurma. Paham enggak, Bang? Ngapa dia di tekniknya talkin pula? Talkin meninggal. Horor betul baru gak lahir tadi. Ya kan, di tekniknya kok kenapa pakai cabe? Karena mulutnya pedas kasar. La asimal yauma, tidak ada yang bisa selamat. Saya kulus sufaha, orang-orang bodoh bilang matilah Ibrahim tuh kena bakar sama Namrud. Habis api sebesar-besar itu, semua masyarakat disuruh ikut ngumpulkan kayu bakar, ya kan, patungan kayu bakar tumpuk tengah, tumpuk mati Fir'aun, mati Ibrahim nih, mati. Api panas enggak? Panas. As-sufaha, orang bodoh akan bilang api itu panas. Mati Ibrahim nih, tak ada selamat lagi. Yang punya langit, yang punya dunia, yang punya semuanya bilang, ya narukuni bardan ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin untuk Ibrahim. Apa kata api? Siap bos. Siap bosku. Gitu kan? Betul enggak? Siap bosku enggak? Berani api ngelawan Allah? Kata orang api panas, kata Allah api dingin untuk Ibrahim. Nyambung sampai sini. As-sufaha, orang-orang bodoh atau yang dibodohkan sama Allah, tidak diizinkan hidayah masuk, itu akan mengatakan apapun yang dikerjakan yang urusannya sama akhirat pasti sebuah kebodohan. Kita memandang sebaliknya, justru ngelihat dia juga bodoh kan. Kalau orang bilang, Ustaz saya benci dengan yang korupsi itu, Ustaz, saya benci dengan orang-orang ini, saya melihat sisi yang lain gitu, kok aku malah kasihan ya. Tak terbayang tuh gelisahnya kayak apa. Pernah nengok kucing curi ikan? Pernah nengok tak kucing curi ikan? Pernah? Mau ngambil dia kan? Terus lari-lari, terus makan. Bagaimana suara kucing yang mencuri ikan makan? Hah? Coba-coba semana suaranya? Ada yang bisa contohkan enggak? Tuh. $100.000 tuh ya. Kakak. Alhamdulillah. Bunyi lagi dia. Bunyi lagi kak. Oh, ada kucing dekat-dekat kira-kira? Cakar tak? Cakar. Wow, garang. Tapi cobalah tengok kucing yang memang makanannya itu disiapkan sama tuannya. Makan apa ini? Makan pus. Mini misal gitu ya. Kasih makan. Gimana dia makan? Tenang sambil duduk. Kucing saya di rumah tuh si Paru. Ada nama kucing saya tuh Paru. Opa panggilnya, Om Paru. Panggilnya Opa. Warna abu-abu tuh kan besar. Itu makan kalau dah dia lagi malas tuh, duduk dia makan tuh. Kita panggil kita apa tak ada urusan, makan lo aku kata dia. Paru, sini Paru, Opa, tak ada urusan. Miko, ya kan? Kau udah waktunya makan, kasih makan, tak ada urusan. Santai. Orang udah nikah, jalan sama istri seorang, gimana? Gonceng misalnya, naik Vespa gitu ya. Dunia udah milik berdua dah kan? Yang lain ngontrak semua. Ngapa berdua? Ustaz tak muat Vespanya untuk gonceng 3. Tanjal 3 tak cukup.
Kira romantis Ustaz, rupa tak muat. Dah. Tapi kalau bawa selingkuhan teman-teman, bawa istri orang, gimana? Pakai masker. Bukan di sini, sini ya. Ya kan? Lewat belakang. Ngomong-ngomong. Enggak tahu lah tahap apa gitu pokoknya. Gelisah. Pasti. Orang bawa duit halal, kira-kira gimana rasanya? Nentengnya itu gimana? Membelanjakannya? Santai sekali bos. Tapi coba kalau duit hasil curi, gimana? Gelisah, takut, bimbang. Nah makanya maksiat itu teman-teman, tidak ada nikmat-nikmatnya. Taat itu nikmat. Coba bilang. Taat itu nikmat. Saya kulus sufaha ini juga yang membuat orang-orang waktu itu membuli Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan Muhammad itu penipu, Muhammad itu tukang bohong. Sakit hati Abu Jahal, sakit hati Abu Lahab. Ngapa orang-orang nih kok pada ikut-ikut Muhammad? Dia ini kan merusak keyakinan kita sebelumnya. Agama nenek moyang kita dulu dirusak sama Muhammad. Tapi bingung juga, kok makin hari makin banyak. Makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah. Kok bertambah orang yang beriman? Karena sesuai fitrah. Nah teman-teman, abang kakak yang hari ini dulu mungkin pernah salah kayak saya, ya kan? Pernah bikin maksiat kayak saya, pernah bikin dosa sama kayak saya. Lalu sekarang sudah mulai kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan fitrah. Abang kakak sebenarnya bukan hijrah. Abang kakak kembali balik kampung. Welcome back home. Abang kakak sedang mudik. Mudik kemana Ustaz? Mudik ke fitrah aslinya. Alastu birabbikum, kata Allah waktu di 4 bulan itu, dijawab oleh mereka, qalu bala syahidna, ya Allah benar engkau Tuhan kami. Jadi waktu abang kakak kembali ke masjid, berbuat baik, itu abang kakak lagi balik ke fitrah asli. Istilahnya kembali ke settingan pabrik. Coba diulang. Settingan awalnya gimana orang itu? Baik kan? Suka berbagi kan? Suka nolong, suka bantu. Jauh dengan kata-kata kotor. Balik ke fitrah asli. Itu sunnatullah memang. Maka setiap orang tua abang kakak akan ketemu jalan kebaikannya masing-masing. Ada yang lewat pintu masalah, ada yang lewat pintu nikah, ada yang lewat pintu jodoh. Maka Allah bilang nih, hari ini saya mau bahas ayat pendek nih ayatnya. Sederhana tapi bagi saya dalam betul gitu. Ini evaluasi saya mendalam ketika saya ketemu, ngapa ya aku kok rasanya kok nyaman di sini. Padahal memang mohon maaf ya, terus terang kawan-kawan ya, kena bully itu lebih kencang daripada dulu gitu. Kalau dulu tuh banyak yang mengeluh-elukan gitu. Tapi saat balik tuh ujiannya luar biasa gitu. Kena omongkan ini, kena omongkan itu. Saya masih ingat kata-katanya beberapa itu kan. Tapi sudahlah, itu bagi saya hadiah. Saya justru malah pengen berterima kasih gitu dengan orang-orang yang mencaci maki saya atau jelek-jelekkan saya di masa-masa yang dulu ataupun mungkin ada yang sekarang gitu. Karena itu cara Allah, mudah-mudahan saya berdoa ya Allah jadikanlah itu caci makinya sebagai wasilah penggugur dosa saya. Nah, kau caci maki lah puas-puas, hina-hina lah seenak-enakmu gitu loh, sindir-sindir lah sepuas-puas kau. Aku nih perlu gugurkan dosa-dosa yang aku kadang-kadang tidak tahu cuman cara minta ampunnya sama Allah. Ayat ini teman-teman yang saya gunakan untuk muhasabah, ternyata kesalahan saya juga jawabannya di ayat ini. Apa Allah bilang? Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ini ayat Masya Allah 152 Al-Baqarah 152.
Dua. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ini nih teman-teman, yang tadi saya bilang tikus yang dikejar oleh kucing. Orang bodoh akan bilang, kau ngapa subuh-subuh ke masjid? Kau dapat apa di situ? Bilang dapat banyak. Dapat apa? Tapi orang bodoh tidak akan tahu, tidak akan bisa lihat. As-sufaha tidak akan pernah tahu. Ngapain pindah dari Jogja ke Pontianak? 2 minggu, 2 minggu. Ada kan yang pernah kena kasih jadwal 2 minggu gitu tuh? Ujung-ujung pindah. Jadi kena tanya, kau dapat apa? Sampai gitu orang-orang tuh berpikirnya. Dari pertanyaannya aja udah salah kan? Kau dapat, kok seolah-olah kalau berbuat sesuatu tuh harus dapat apa gitu. Padahal yang benar tuh kan, aku bisa memberi apa? Hidup ini teman-teman tentang apa yang kita berikan, what we give. Kau udahlah tak bisa nyumbang harta, mulut kau jagalah sikit. Coba diulang. Udahlah tak nyumbang harta, mulut jaga. Tak nyumbang, nyinyir, cabe mulutnya. Betul enggak? Ada Ustaz, mungkinlah ada. Mungkin ada kan? Kan satu dunia orang baik semua kan? Betul enggak? Satu dunia orang baik semua enggak? Solehah semuanya satu dunia nih. Enggak ada orang jahat ya kan? Enggak ada orang yang jelek-jelekkan. Enggak ada orang yang suka nyindir-nyindir di Insta story gitu. Enggak ada kan? Yang enggak mention nama tapi menjurus. Enggak ada di dunia ini. Di grup berani ketemu langsung fisik bacol. Wah, lama dah tuh tak pernah dengar. Do you understand? Bacol means is pecundang, pengecut. Dulu zaman saya tuh kalau ngina orang tuh pakai kata-kata bencong kau gitu. Itu kalau laki-laki kena gitu kan tuh langsung jatuh harga diri tuh rasanya. Apalagi ada provokator, ini palak bapak kau kata dia, ini palak bapak dia kata dia. Pakai daun tuh. Ada yang pernah di episode itu enggak? Apa bacol Ustaz? Nanya lagi jamaah. Pengecut, cemen. Kalau bahasa Qur'annya, bahasa hadisnya al-jubnu. Al-jubnu. Al-jubnu itu bacol. Wah, ada istilah baru, preman online. Apa? Kalau di sosmed garang. Apa? SJW ya? Social Justice Warrior. Oh, itu bahasa anak Jaksel. Coba cari, antum cari SJW. Itu adalah istilah gaul. Enggak tahu antum ya, kemana ya antum nih? Lama main di Gertak 3 kayaknya. Gaul dong, kayak gua nih nenggek di sini. Lu sih main bola suka pangkak kaki dia. Makanya agak gaul gitu loh bro. SJW, Social Justice Warrior. Apa SJW itu Ustaz? Nah, dalam istilah kamus pergaulan anak-anak muda, SJW itu adalah orang-orang yang merasa dirinya paling benar, orang lain salah semuanya. Nah, itu anak-anak yang nongkrong-nongkrong di warung kopi itu tahu SJW itu. Bahasa
bahasa Twitter, bahasa slang. Ya, yang mainnya di Teluk Pak Kedai, Parit Gendang Gendis. Ya, biar dengar gitu loh. Kalau bahasa saya, bahasa SMK-nya tuh SOSKS. Semua orang salah kecuali saya. Itu dia. Bahasa Twitter, bahasa anak-anak gaulnya sekarang tuh SJW. Social Justice Warrior. Pahlawan kesiangan. Nah, tapi ada yang juga melesetkan SJW itu sakit jiwa. Dia tuh stand on, berdiri seolah-olah dia adalah pejuang keadilan. Padahal hasad dalamnya tuh iri, dengki. Beli susu 2 kotak, busuk hati kita. Nah, gitu loh. Nyambung. Dah. Oke. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau kau ingat sama aku ingat padamu. Rumusnya sama dengan intan surullah yansurukum. Bagaimanalah supaya Allah tuh ingat sama kita? Nah, ayat ini pakai konsep mafhumul muwafaqah. Ayo, coba bagaimana mafhumul muwafaqahnya? Fadhkuruni adzkurkum. Mafhumul muwafaqahnya, pemahaman yang sepaham dengannya, muwafaqah. Kau ingat padaku, aku ingat padamu. Semakin kau ingat padaku, aku semakin ingat padamu. Itu namanya mafhumul muwafaqah, kaidahnya. Kalau kita pakai kaidah mafhumul mukhalafah, pemahaman terbalik, ayo, baru tadi tuh. Jika kau lupa padaku, aku pun lupa padamu. Sekarang kalau mafhumul muwafaqah dengan mukhalafah dijadikan satu, semakin kau lupa kepadaku, semakin aku melupakanmu. Tapi teman-teman, kita ini punya Allah yang tidak pernah ninggalkan hambanya. Kita ingat sama Allah, Allah ingat sama kita. Tapi kita lupa sama Allah, Allah tetap ingat kita. Macam mana lah? Betul enggak? Ya, buktinya orang bikin maksiat tuh dikasih napas enggak sama Allah? Masih bernapas pakai hidung enggak? Masih dia ngunyah pakai mulut? Masih dia nengok pakai mata? Enggak ada yang dirubah sama Allah settingan tubuhnya. Coba sekali bermaksiat tak bernapas gitu. Udah berapa banyak orang mati di dunia ini? Tukang mandikan jenazah lah paling sibuk. Hah? Tukang gali kubur sampai pensiun dah. Bisa pakai ekskavator dah kata dia. Mana asal bermaksiat mati, bermaksiat mati. Coba tengok. Enggak kan? Kita maksiat tetap jalan. Orang dia korupsi pakai bismillah juga katanya. Bismillah lah ini untuk kemaslahatan kata dia. Mana ada Robin Hood dalam Islam? Enggak ada. Teman-teman, ngepel tuh kerja bagus enggak? Ngepel tuh kerja bagus enggak? Tapi kalau ngepel pakai air comberan? Enggak bagus. Apa artinya? Mulailah dengan benar sejak awal. Yang namanya halal halal, haram haram, enggak bisa ketukar, enggak bisa dicampur-campur. Yang namanya kebaikan itu kebaikan. Jadi antum enggak bisa ngambil duit haram dipakai untuk beramal soleh. Kemarin dapat cerita dari salah satu tim kita di Munzalan, beliau laporan, ada salah satu kakak-kakak korupsi, ngambil uang majikannya. Terus tahu uangnya dipakai untuk apa? Dipakai untuk kurban Idul Adha. Terus dibilangnya, kasihan kak, orang di kampung saya tak pernah makan daging. Cuman lah hewan kurban itu? Aku nggak bisa diginiin, kata sapinya kan? Apa kata sapinya? Aku tuh nggak bisa diginiin, kata sapinya.
Bingung kan? Kalau dia bisa demo dia tuh, aku tak rela dibeli pakai duit haram, kata sapinya. Yang cerita kemarin tuh Bil. Saja gila, kata orang Sintang apa? Kata sidak Sintang apa? Saja gila. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dikasih perintah sama Allah, setelah kau ingat kau bersyukur. Hari ini tanggal 6 bulan 7. Ayat ini juga saya jadikan sebagai ajang muhasabah saya kepada diri saya pribadi. Dengan izin Allah hari ini tanggal ini nih 6 bulan 7 ini saya menikah 13 tahun yang lalu. Dengan perempuan yang jelas. Yang mau sama saya. Waktu itu cuma itu yang mau sama saya. Udah lama diapakan. Dulu jualan paku, sekarang jual rambutan. Nah, dulu jualan batu, sekarang jualan ketan. Nah, gitulah. Nggak usah dilanjutkan lah. Banyak yang tak terima muka-mukanya kayak ini. Saya bilang kemarin ada kakek-kakek kan, umur 70 tahun nikah sama anak muda umur 18. Maka jomblo-jomblo kita tenang ya, jangan-jangan jodoh kita belum lahir. Sampai batu abang tuh. Tersedak kawan. Ya, jadi yang jomblo-jomblo tenang-tenang, jangan-jangan jodohmu belum. Itu datuk-datuk umur 71 tahun. Jodohnya umur 18. Berapa selisihnya tuh? Banyak, tak kuasa sedang ngitungnya. Berapa tuh? Coba 71 kurang 18 berapa? Hah? 53 tahun. Benar lah bang. 71, oh iya. Bang Zul belum lahir, jangan-jangan Bang Zul. La ilaha illallah. Tenang. Ya. Jangan-jangan jodohmu belum lahir. Jadi ya biarkanlah Vespanya tuh ada nih. Ini enggak nyebut orang, enggak nyindir enggak. Cuma yang rasa tahu lah kan. Gini lah kalau hadir SMK offline tuh jadi konten. Makanya wajahmu adalah kontenku. 13 tahun yang lalu saya nikah. Ya kan? Ayat ini jadi perenungan saya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah dah bilang wala takfurun ini jangan kau ingkari ini. Jangan kau ingkar. Kenapa? Di ayat 14 surat 14 ayat 7 tuh Allah bilang kalau kau bersyukur aku tambah. Harusnya kalimat lanjutannya apa? Kalau kau tak bersyukur aku kurangi. Begitu SOP-nya. Coba lihat. Nak, Fayat, puasa ya nak ya. Kalau puasa ya kasih hadiah. Kalau tak puasa, ayah ndak kasih hadiah. Begitu kan kalimat yang benar? Flow-nya loh. Coba logika berpikirnya masuk ndak? Bisa diterima pakai akal sehat? Yang masih punya akal ada? Yo. Kalau bersyukur ditambah. Coba bilang. Kalau ndak bersyukur, lanjutkan. Kira-kira urutannya. Harusnya kata Allah dikurangi. Coba lihat surat 14 ayat 7. Allah bilang apa di situ? Wa idz ta'adzana rabbukum. Sampai Allah tuh memaklumkan. Ibaratnya kalau di Munzalan nih, Bang Jerry, kalau grade-nya tuh ya SKP, surat keputusan pengasuh, paling tinggi sudah. Wa idz ta'adzana rabbukum, diterjemahkan dan ketika Tuhanmu memaklumkan, memberikan maklumat, memberikan berita besar. Manusia, ini rumus. Ini SOP.
Lain in menunjukkan bisa jadi bisa enggak. Kalau idza pasti terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah, idza jaa nasrullahi wal fath. Bukan fat ya, fath ada ha di belakangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza waqa'atil waqi'ah. Idza tuh pasti terjadi. Tapi kalau in ndak, belum tentu. Bisa iya bisa ndak. Nah, Allah bilang apa? Lain jika kamu seandainya melakukan hal ini, apa itu? Bersyukur. Lain syakartum la azidannakum. Kata-kata la azidannakum ini kalau bersyukur kan? Betul enggak? Maka baru terjadi. Kenapa rezeki belum bertambah? Ayo bisa jawab enggak kira-kira antum berdasarkan ayat ini? Bukan rezekinya yang sedikit. Coba diulang. Tapi syukurnya yang kurang banyak. Coba diulang. Bukan rezekinya yang sedikit, tapi syukurnya yang kurang banyak. Karena SOP syukur itu ditambah. Maka kemarin saya bilang kan, TTS, temukan titik syukur, itu dan level paling tinggi nomor 4. Hari ini kenapa orang hidupnya biasa-biasa saja? Mana ada tapi mantap? Biasa-biasa saja tuh, mana ada yang mantap? Begitu-gitulah kehidupannya. Kenapa bisa gitu? Yang syukurnya ini tidak pernah di-upgrade. Jawab jujur. Mana yang lebih mudah, mengeluh atau bersyukur? Paling enak ngeluh. Cari kurang atau cari kelebihan? Cari kurang. Cobalah kalau makan. Apa dia bilang? Kalau ada cabai nih. Terus apa lagi? Kalau ada kerupuk nih. Coba nih ditambah sikit dengan usus kata dia. Tambah daging sikit nih, alay. Dia ngomong yang tak ada. Begitu barang tuh ada, tak ada, gak macam mana. Jadi bukan rezekinya yang sedikit, coba bilang, tapi syukurnya yang kurang banyak. Kenapa ndak di azidannakum zada yazidu? Sudahlah pakai lamu takkid, pakai nun takkid lagi di belakang 2 kali loh tuh. Padahal itu perjanjian cuma in. Ndak usah beli usus bang, ndak usah bang. Ini ngomong-ngomong ya. Oh boleh paruh. Terasa dia panitia. Jujur, manusia nih hari ini, detik ini, saat ini, mungkin gak usah nilai orang lain gitu. Kita nih loh, mulut kita nih hari-hari nih, banyak syukurnya atau banyak ngeluhnya? Oke, mulut ndak ngeluh, hati, pikiran, sampai kapan lah aku begini ya Allah? Nah, kan gitu kan? Mulutnya gitu kan? Ngapa aku begini ya Allah? Ngapa dia lebih baik daripada aku ya Allah? Orang lain nyaman hidupnya, ngapa aku tak nyaman senyaman dia? Cobalah aku tuh punya kehidupan kayak dia ya, nyaman kayaknya. Mana setiap orang punya ujian masing-masing. Punya anak ujian, tak punya anak apa gitu jomblo. Apa gitu jomblo, ujian nasional.
Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Coba diulang. Kenapa kok washkuruli wala takfurun? Ternyata Allah pengen bilang begini, kalau kau bersyukur, aku tuh mau tambah. Cuma apa alasan aku nambah? Kau tak kirim sinyal. Nyambung gak kira-kira? Apa sinyal yang kita harus kirim ke Allah? Sinyal syukur, SS. Apa yang harus kita kirim sama Allah? Sinyal syukur. Ya Allah, aku bangun malam nih sebagai bentuk syukur kepada Engkau. Aku bangun subuh nih Allah, bentuk syukur. Aku bawa motor kesayangan aku nih Allah ke tempat yang Kau ridhoi sebagai bentuk syukur. Beda kualitas nanti. Pasti beda. Ya Allah, aku bawa mobil ini ya Allah ke tempat yang Kau ridhoi. Aku bawa kakiku ini ya Allah ke tempat yang Kau suka ya Rabb. Aku langkahkan ke tempat yang baik-baik. Aku datang ke satu tempat niatnya silaturahim ya Allah. Sinyal syukur ini yang kita kirimkan kepada Allah. Ya Allah, aku mau bersyukur dengan nikmat-Mu. Kau kasih aku sehat. Aku syukuri ya Allah, aku gunakan tubuh aku ini untuk berbuat baik. Aku gunakan tubuhku ini ya Allah untuk beramal soleh. Aku gunakan tubuhku, ilmuku, keahlianku, apa yang Kau titipkan padaku ya Allah untuk terus berbuat membesarkan agamamu sebagai bentuk syukur aku kepada Engkau ya Allah. Nah, kirimlah sinyal syukur itu teman-teman. Ngapa abang sedekah ngasih makan Bang Billy? Oh, bentuk syukur Ustadz. Bukan karena supaya saya dibilang dermawan, enggak. Aku bersyukur bisa makan dan bisa ngasih makan orang. Nah, coba tengok, beda kualitas enggak? Saya bisa makan, alhamdulillah. Tapi yang bikin saya bersyukur adalah saya bisa ngasih makan orang juga. Wah, itu kan beda kelas, bos. Antum bisa pakai pakaian dan bisa ngasih orang lain pakaian. Oh, sinyal syukurnya pasti beda. Dan hebatnya Allah bilang, la in syakartum la azidannakum. Ku pasti tambah. Ini saya yakin semua orang sudah hafal, betul enggak? Maka yang terjadi itu bukan bersyukur, Mas. Yang banyak itu adalah syukuran, apa? Atau syukurin. Syukuran itu formalitas, syukurin itu dengki. Yang benar itu bersyukur. Saya bersyukur Ustadz, dari lahir saya syukur. Rupanya namanya Abdus Syukur. Asal jangan dikasih nama sujud syukur ya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la azidannakum la azidannakum. Aku pasti tambah. Seandainya ayat ini berhenti sini, udah selesai teman-teman. Tapi qadarullah ayat ini masih berlanjut. Wakofnya aja pakai short lam. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Pakai lam takkid juga. Pakai in juga. Artinya pilihlah wahai manusia. 14 ayat 7 nih teman-teman, pilihan ganda. Mau bersyukur atau mau ingkar? Mau bersyukur atau mau ngeluh? Kau pilih sendiri. Tapi aku mau ngasih tahu, kalau kau bersyukur bahagia. Tapi kalau kau ingkar, kau banyak ngeluh, banyak komplain, azabku amat sangat pedih. Ngapa bang bangun malam bang? Bentuk syukur Ustadz. Ngapa kak tutup aurat kak? Bentuk syukur Ustadz. Ngapa bang baca Quran? Bentuk syukur. Pasti beda kualitas. Demi Allah, antum kirim sinyal syukur. Jadi kata kuncinya hari ini nih, SMK kali ini, sinyal syukur. Kirim sering-sering sama Allah. Abang jomblo kok ndak berzina? Abang ganteng loh. Ndak Ustadz, saya pantang zina sebelum halal. Kok ngomong gitu? Iya Ustadz, saya ndak mau berzina sampai nanti saya sudah halal. Saya pantang
melakukan maksiat, berusaha sekuat tenaga. Nggak enak memang saya kena bully sama kawan-kawan saya, dibilang cemen, dibilang ini. Kok abang nggak mabuk, nggak minum minuman keras, jus batu, jus pasir gitu. Ngapa nggak minum itu? Nggak, saya minum yang lembut-lembut ya Ustaz. Kirim sinyal syukur. Antum naik motor bagus, naik motor keren, terus antum baca alhamdulillahirabbil alamin. Oh, itu dicintai Allah betul. Tapi Allah juga tidak kalah cintanya sama antum-antum yang hari ini punya, mohon maaf ya, motor jelek, motor butut, tapi tetap nyebut Allah. Antum tak punya duit, antum punya duit lalu berbagi gitu, ya keren. Tapi Allah tidak kalah cintanya juga. Nengok antum yang duitnya ngepas-ngepas masih mau nolong orang lain. Ditintai, ditunggu Allah. Mana yang kemarin tuh kata Allah? Siapa dia orangnya? Maka teman-teman, sebenarnya episode-episode susah tuh, Allah tuh lagi dekat sekali tuh sama antum tuh. Antum mau hadirkan air mata tuh tidak bisa, pura-pura nangis tuh tidak bisa. Guru saya pernah bilang gini, tidak ada orang yang bisa berpura-pura susah sampai Allah hadirkan benar-benar kesusahan itu untuk dia. Tak ada orang yang bisa pura-pura susah. Antum dulu pejabat, ya kan, punya jabatan tinggi, hebat, terkenal di atas, lalu antum memutuskan untuk hijrah, resign, keluar karena di situ antum tahu sumber rezeki yang haram, bahkan syubhat, antum tinggalkan. Antum ngerintis dari nol, jualan kerupuk di pinggir jalan, jualan pizza, jualan kue, canvassing, ya. Dulu bisa pergi ke mall tiap minggu, sekarang anak minta pergi ke mall, antum bilang nanti nak, sebentar nak, ayah bunda lagi ngerintis nak. Sudah makin hari makin makan tabungan, makin mengurang, makin menipis, makin ngurang, makin nipis. Antum neteskan air mata, mana bisa diulang episode itu? Tak bisa diulang. Itu yang saya alami, itu yang saya jalani. Nah ternyata teman-teman, apa Allah bilang? Kalau dulu saya berpikir la azidannakum itu hanya sekedar uang, hanya sekedar duit, hanya sekedar dilunaskan utang, sembuhkan penyakit. Hari ini saya belajar, bukan cuma itu teman-teman, tapi Allah hadirkan orang-orang baik, orang-orang tulus yang membersamai kita. Itu juga rezeki la azidannakum. Percaya tak antum? Oke, dulu antum punya kawan banyak, mungkin punya circle macam-macam komunitas. Begitu antum memilih untuk kembali ke jalur fitrah, orang-orang itu meninggalkan antum semua. Tapi jawab pertanyaan saya, Allah kasih ganti enggak dengan orang baru? Ada enggak saudara-saudara baru antum sekarang? Ada enggak kawan-kawan yang bersama-sama antum sekarang yang lebih tulus, lebih ikhlas? Ada enggak? Itu enggak antum syukuri kah? Itu bukan rezeki kah? Saya ngalami episode itu. Allah ganti. Makanya dulu mahfuzat gontor, safir tajid iwadun amman tufarikuhu. Berjalanlah di muka bumi, maka kau akan ketemu pengganti orang yang kau tinggalkan. Saya cuma hafal gitu aja. Hari ini saya paham, oh ya, kalau aku safar, hijrah, pergi dari satu tempat ke satu tempat lain, berharap dapat kebaikan dari Allah. Ini ayat udah lama saya tidak pernah bahas, lama sekali. Nih antum tengok. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ini firman Allah. 400 orang protes sama saya, Ustadz kok kami semenjak hijrah justru malah rezekinya tambah seret. Kok ini? Saya bilang, nggak usah nyalahkan siapa-siapa, coba cek niat hijrahnya untuk apa. Allah bilang wa may yuhajir fi sabilillah, harus di jalan Allah, bukan di jalan Ayani atau jalan Pangeran Natakusuma. Di jalan apa? Udah benar belum di jalan Allah?
Itu yang kita evaluasi. Jangan salahkan hijrahnya, bos. Konsep hijrahnya itu benar. Orang yang hijrah bisa jadi salah. Betul enggak? Konsep hijrahnya benar enggak? Wa may yuhajir. Tapi dikasih clue enggak sama Allah? Fi sabilillah. Yajid fil ardi bukan fil akhirati, bukan fil ardi, langsung disebutkan, dimension sama Allah, di tag langsung. Yajid fil ardi muragaman katsira wasa'ah. Dia akan ketemu tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Kalaupun antum ya di awal-awal hijrah tuh mengalami turbulence, ya biasalah, namanya ikan dari sungai mau pergi ke samudra kan harus lewat muara. Muara itu air apa, teman-teman? Air payau campur antara asin dengan tawar. Itu artinya tuh sudah dekat dengan samudra. Tinggal bertahan sebentar, goyang-goyang dikit, biasalah. Kapal oleng kapten, coba bilang. Biasa awal-awal. Awal-awal hijrah gitulah. Alay, ngentak kepala, agak ngentak my head, gitu kata anak-anak Pontianak ya. Agak ngentak my head gitu. Ngentak tuh teng gitu. Kok begini sih hijrah nih, kata dia. Suruh bangun subuh, dipaksa baca Quran. Aku ini bukan anak kecil agi diatur-atur. Oh, cabe mulut kau. Kalau bukan SPA tak apa, tapi kalau SPA ngomong gitu selesai. Selesai enggak? Kita selesaikan ya, Mas. Selesaikan enggak? Selesaikan, langsung nakhtatim bil hamdalah udah. Awal-awal pusing enggak pala Batman nengok saldo? Bukan awal-awal, Jaksat sampai sekarang masih pusing. Saya nunggu jawaban itu. Gimana bang? Pusing bang? 3 bulan pertama lah Ustadz, kata dia. Cie. Habis itu, ya lumayan lah, kata dia. Goyang, pasti goyang di awal, betul enggak? Namanya lewat muara, penyesuaian. Tapi kalau antum balik ke sungai, kira-kira nambah masalah enggak? Antum udah di muara nih, mundur lagi ke sungai, kira-kira nambah masalah enggak? Nambah masalah. Nah maka supaya tak nambah masalah, kita noleh ke sebelah, ke sana asapnya sudah manggil-manggil. Saya dari tadi ini sebenarnya bukan ngisi tausiah, ngulur-ngulur waktu ya supaya itu udah siap. Antum keluar tinggal makan. Itu ya sebenarnya, enggak ada yang lain, enggak ada. La in syakartum la azidannakum gitu. Ya. Ngapa abang nambah? Saya bersyukur Ustaz, kata dia. Salah dalil, pintar. Salah. Bukan gitu cara makainya. Ngapa abang ngambil terus nih, malah ya ngaut nih kan, ngaut tadi ngaut. Nyedok. Ya kan? Ngapa bang ini? Bersyukur saya, kata. Kan Allah tambah, kata dia. Itu abang mandai-mandai. Jadi mohon maaf untuk yang online ndak bisa bagi-bagi mitiaunya. Ya. Mau ngasih live pun tak sampai hati juga saya. Ya, carilah mitiau di tempat masing-masing ya. Nah, yang datang-datang pagi ini insyaallah lah mudah-mudahan bisa berbagi ya. Berbagi foto, berbagi video gitu. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Oh, ada 2 dikasih kata kunci sama Allah. Tadi fi sabilillah, terus Allah bilang ilallah wa rasulih. Ilallah wa rasulih. Jadi pastikan teman-teman, hijrah kita hanya untuk Allah dan Rasulnya. Ciri-cirinya apa untuk Allah dan Rasulnya? Tidak mudah baper. Ciri-ciri untuk Allah dan Rasulnya apa? Tetap jalan, bergerak terus. Mau orang puji-puji jalan, orang caci maki jalan, kaati dia. Jelas abang kakak? Semoga Allah izinkan kita bisa terus bertambah syukurnya. Bertambah apa?
Karena kalau kita bersyukur Allah pasti tambah, kalau kita kufur kita yang susah. Coba diulang. Kalau kita bersyukur Allah tambah, kalau kita kufur kita yang susah. QS dari awal tadi 215 2, habis itu saya lompat ke QS 14 ayat 7, lompat terakhir ke QS 4 ayat 100. Kalau kita bersyukur maka ditambah, kalau kita kufur maka kita susah. Ini passwordnya. Tadi ada kata kunci yang saya ulang-ulang berkali-kali. Mudah-mudahan Allah izinkan kita sama-sama bisa kasih SS. Sinyal syukur. Subuh-subuh udah masukkan kotak amal. Ya Allah, bentuk syukur ya Allah. Subuh-subuh bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sinyal syukur. Pagi-pagi antum menyebut nama Allah, alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tadi saya bilang hamba yang dikasih nikmat memuji Allah itu biasa teman-teman, wajar. Kurang ajar bahkan kalau tidak menyebut nama Allah. Tapi ada hamba yang dikasih ujian sama Allah tetap menyebut nama Allah, itu Allah tidak kurang-kurang sayangnya. Paham kira-kira? Lakukan yang terbalik, do the opposite. Orang-orang biasanya kalau susah tuh ngeluh. Antum susah tetap ingat Allah. Tinggi nanti derajatnya. Demi Allah, pasti tinggi. Kirim sinyal syukur. Jazakumullah khair. Mohon doanya abang kakak, saya dengan Bunda Uung hari ini sekeluarga ya, juga melakukan safar. Mohon doanya semoga dimudahkan Allah, dilindungi Allah, dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Betul-betul minta doa. Saya berangkat ini sudah azam dari dalam diri. Saya niatnya mau silaturahim. Kirim sinyal syukur, hadir membersamai teman-teman di sana yang nanti akan saya temui. Doakan semoga hadirnya saya sekeluarga mendapatkan ridho dari Allah, bukan malah dapat mudarat. Minta ridho, minta rela, minta ikhlas, minta maaf juga dari semua abang kakak, ayah bunda semua yang ada di SMK. Tolong maafkan saya, maafkan istri saya, kami sekeluarga pasti ada salah dan hilaf. Selamat menunaikan ibadah puasa Arafah. Selamat juga nanti menunaikan Idul Adha, kurban di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kurban kita tahun ini Allah takdirkan kurban yang terbaik. Yang belum dapat rezeki, uangnya masih kurang atau mungkin belum cukup, saya doakan semoga nanti Allah cukupkan, Allah berkahi, Allah kasih rezeki terbaik. Masih ada waktu teman-teman, jangan berhenti dulu ya. Jangan berhenti. Pokoknya pantang pulang sebelum bisa kurban yang terbaik. Minta sama Allah, ya Allah yang maha kaya, ya Allah yang maha hebat. Aku tahu ya Allah saldo aku udah minta maaf, duit aku ngepas-ngepas. Aku pengen kurban tahun ini ya Allah. Kalau aku kurban kadang-kadang setan ngacau ya Allah. Dibilangnya kalau kau kurban nanti mana duitnya lagi nanti. Kalau kau kurban kau makan apa berapa hari ke depan. Ya Allah, buanglah setan dan keraguan-raguan dalam diri hamba ya Allah, supaya hamba bisa berkurban yang terbaik untuk Engkau. Ya, gitu doanya ya teman-teman ya. Saya doakan bisa kurban yang terbaik insya Allah. Sudahlah cukup tahun lalu kurban perasaan, tahun ini jangan. Biarlah kurban perasaannya tahun lalu saja, tahun ini jangan ya. Tahun ini kurban kambing, kurban sapi. Nggak bisa ayam ya. Ayam, kaldu ayam tuh nggak bisa. Mohon maaf. Nyicil Ustaz, nggak bisa dicicil ya. Kambing atau sapi. Insya Allah Allah maha kaya, Allah bukakan pintu rezeki, Allah kasih kurban yang terbaik. Nah jadi insya Allah besok dan seterusnya SMK-nya mungkin tidak dari Munzalan, via online mungkin ya, dari satu tempat gitulah.
Jazakumullah khair. Terima kasih banyak abang kakak yang baik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Semoga Allah berkahi dan Allah ridhoi. Sekali lagi saya mohon didoakan supaya keluarga saya Bunda Uung dijaga Allah, dilindungi Allah, dijadikan juga kami sebagai anak yang soleh-soleha untuk kedua orang tua. Mudah-mudahan setelah kami menjadikan diri kami sebagai anak yang soleh-soleha, Allah hadiahkan juga untuk kami anak yang soleh-soleha juga berbakti kepada orang tua. Mohon doanya teman-teman, mohon ikhlasnya abang kakak semua di YouTube ataupun di Instagram, di IG. Hari ini tepat 13 tahun saya dan Bunda Uung menikah. Semoga Allah jadikan keluarga ini keluarga yang betul-betul diridhoi Allah. Minta Al-Fatihahnya bang kakak ya, minta relanya. Bu mau berkenan kira-kira? Minta ya, minta tolong saya tolong didoakan, minta Al-Fatihahnya. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Saya tahu diri, sadar ya, banyak kekurangan, banyak alfa, banyak salah di sana sini. Kekurangan kami, saya pribadi, keluarga, istri, anak-anak juga banyak. Mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Begitu juga saya insya Allah juga sudah dan selalu berusaha untuk memaafkan siapapun, abang kakak semuanya. Semoga kita bisa selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Apa doanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak abang kakak. Mohon doanya, kalau kata orang Sintang, minta rela. Apa? Minta rela ya. Minta rela, saya safar dulu, berangkat. Mohon doanya semoga Allah ridhoi ya. Mohon doa semoga Allah ridho, Allah kasih kemudahan. Niatnya satu, silaturahim. Saya berangkat nih, azamnya bilang sama anak-anak sama istri juga, kita ke sana berangkat. Niatnya silaturahim. Apa? Silaturahim. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, berkah selalu. Jazakumullah ahsanal jaza. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, abang kakak di luar sudah ada hidangan yang disiapkan, hadiah buat abang kakak semuanya. Akadnya hadiah. Silakan tadi kalau makannya nambah berarti dia bersyukur gitu ya. Boleh nambah ya, boleh nambah ya. Silakan, ahlan wa sahlan. Yang offline boleh makan, yang online ya makan di tempat masing-masing gitu ya. Yang dekat-dekat dengan munzalan boleh merapat ya. Sambil makan jangan lupa sambil doa. Hadiah buat abang kakak semuanya. Jazakumullah khair. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.